Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Ali, NPM 2335100205. Baiklah, di sini saya akan membuat video UAS, yaitu yang pertama membuat video terkait materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Yang kedua membuat contoh dari pertemuan 4 sampai pertemuan 6, pilih salah satunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu terkait materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan 1 ini isi modulnya yaitu berupa penggunaan Python dan PySpark sebagai alat pemrosesan data dalam skala besar. Fokus utamanya itu untuk memahami pergeseran paradigma dari sistem pemrosesan data analitik ke sistem distribusi dengan Apache Spark-nya itu sebagai contoh framework-nya. Yang dilakukan pada modulnya itu terdapat memahami big data yaitu berupa 5V. 5V ini terkait volume, value, variety, velocity, dan satu lagi saya lupa. Nah, yang kedua itu dia memahami arsitektur Apache Spark dengan internalnya berupa driver program, cluster manager, dan worker node dan eksekutornya. Habis itu dia melakukan instalasi Spark Session. Yang terakhir yaitu memanipulasi dan menganalisis PySpark data frame-nya. Nah, lanjut untuk model ke-1-nya. Untuk model kedua atau pertemuan 2-nya yaitu isinya yang bertujuan untuk melakukan ingesting ke dalam data, melakukan ingesti data ke dalam Hadoop distribusi file system atau HDFS. HDFS ini yaitu sistem penyimpanan terdistribusi yang menjadi fondasi penyimpanan data dalam ekosistem big data. Nah, untuk model kedua. Model kedua ini fokusnya pada HDFS ya. Untuk model ketiga ini dia untuk model ketiga atau pertemuan ketiga dia fokusnya itu pada data workling atau data preparation menggunakan PySpark, yaitu dengan tahapannya membersihkan datanya, merapikan dan mengubah bentuknya dan awalnya data mentah menjadi format. Yang dilakukannya itu menggunakan Spark, fungsi-fungsi dari Spark. Fungsi dari Spark-nya itu ada select, filter, without column, filna, dan lain-lainnya. Melakukan standarisasi terhadap missing value, melakukan parsing data waktu atau timestamp. Nah, itu untuk modul yang ketiga. Untuk yang pertemuan keempat, modul yang keempat ini dia fokusnya itu pada Spark SQL-nya atau fokusnya pada query SQL-nya, yaitu dengan menggunakan tabel join, slave join, dan lain-lainnya. Dia fokusnya pada Spark SQL-nya. Untuk yang pertemuan kelima ini fokusnya pada quiz. Lalu untuk modul yang keenam, pertemuan keenam, tujuannya itu menerapkan teknik optimasi kinerja dasar pada Apache Spark-nya. Contohnya itu dia memahami dan membaca execution plan-nya, menerapkan checking process-nya, dan juga memahami konsep partitioning-nya dengan fungsi repartition-nya, lalu membandingkan format datanya yaitu berupa CSV dan Perquent. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di sini modul 4. Saya sini menjelaskan modul 4 untuk latihannya yang sudah saya ubah datanya. Di sini data yang saya pakai di sini adalah studi kasusnya sistem akademik kampus. Nah, pada modul keempat ini kita khususnya pada Spark SQL tadi. Nah, di sini terdapat codingan yang telah saya buat dan juga telah saya running di sini.
Untuk langkah pertama itu persiapan tabel dan pengisian datanya. Di sini data frame-nya tabel SQL menggunakan create or replace tablet view-nya. Untuk datanya sendiri di sini satu situ berupa ID. Satu di sini terdapat teknik informatika untuk kotanya Pekanbaru. Yang kedua itu sistem informasi dan kotanya Pekanbaru. Yang ketiga itu teknik elektro yaitu di Medan. Lalu kita buat data frame programnya menggunakan create data frame. Kita ambil data program tadi, lalu kita tambahkan di sini program ID, program name dan kampusnya. Lalu kita create or replace template view-nya berupa programs. Nah, untuk tabel mahasiswanya di sini yaitu saya menggunakan variabel data student di sini dengan ID-nya berupa 201, 203, 205. Nah, untuk yang pertama di sini ada Andika, satu yaitu regular, 202 ada Bunga, satu beasiswa, Citra regular, Dimas beasiswa, Fajar non regular. Nah, lalu kita buat di sini data frame berupa student tadi sama seperti data program tadi. Kita buat data frame-nya di sini menggunakan student ID, student name, program ID dan statusnya. Lalu create or replace template view-nya berupa students. Lalu kita buat ini tabel untuk nilainya, itu saya membuat variabel berupa data grade di sini dengan ID-nya di sini 201, 202, 203 dengan isinya 2023 ganjil, 2003 ganjil dengan nilainya 88, 75, 92, 90, 80 dan 95. Lalu kita buat data frame grade-nya ini dengan Spark data frame, lalu kita ambil data grade tadi, lalu kita letakkan student ID, semester dan grade score-nya. Untuk create or replace temp view-nya ini berupa grades. Nah, nampak sini setelah saya running di sini, maka dia akan muncul multi table field sesuai terdaftar di Spark Catalog. Nah, untuk ini yang keduanya di sini kita melakukan multiple join dan agregasi relasional. Di sini kita menggunakan query dari SQL-nya sendiri. Untuk query basicnya di sini saya seperti query basic pada SQL umumnya menggunakan select equals yaitu as program study P kampus. Lalu dia menghitung distinct student ID-nya as total mahasiswanya. Lalu kita roundkan dia as rata nilainya. Nah, lalu kita buat sini query dari SQL-nya sendiri atau SQL-nya menggunakan left join, program dan program ID, join, lalu where di mana semester yaitu 2003 ganjil, group by program name dan kampus, order by rata-rata nilai text. Nah, lalu kita buat di sini Spark SQL query basic tadi, lalu kita show tunjukkan dia. Nah, dia akan menampilkan program study tadi, kampus, total mahasiswa dan rata nilai tadi. Dengan program studinya ada sistem informasi, kampusnya Pekanbaru, total mahasiswanya 1, rata nilainya 92. Lalu ada program studi teknik informatika, kampusnya Pekanbaru, total mahasiswanya ada 2, rata nilainya 81,5. Dan teknik elektro ada kampusnya Medan, total mahasiswanya 1 dan rata nilainya 70,0. Lalu untuk langkah ketiga, langkah terakhir di sini kita menganalisis kompleks berbasis window function atau dan CTE. Sini kita menggunakan menggunakan fungsi with grade as dan juga partition by tadi. Dan juga menggunakan rank. Nah, untuk query-nya di sini dengan with grade detail as tadi, lalu kita select student name, program name, grade score dengan rata-rata grade score over partition by program ID as AVG program grade. Lalu dari mana tabelnya tadi yaitu students, join grades, student ID dan student ID, join program ID dan where semester yaitu 2003 genap. Lalu kita buat query kedua di sini select. Lalu kita ambil sini student name-nya, program name, grade score. Lalu kita round dia as average grade. Lalu ada dari tabel mana, dari grade detail di mana rank in program yaitu 1. Dengan Spark SQL-nya di sini yaitu query advanced tadi, lalu show sama seperti langkah kedua tadi. Nah, dia akan menampilkan student name, program name, grade score, average grade, grade difference.
Untuk student name di sini ada Andika, program name ada Teknik Informatika, grade score ada 90, average grade-nya ada 85, grade difference-nya ini ada 5. Student name-nya ada, yang kedua ada Citra, program name sistem informasi, grade score-nya 95, average grades-nya 95, grade difference-nya itu 0. Nah, seperti yang kakak-kakak instruksikan di grup di situ, pada pertemuan 4 di sini ada tugas mandiri ya. Sekalian saja saya membuat tugas mandirinya juga di sini untuk melatih juga. Sini saya buat studi kasusnya berupa toko online gitu, penjual seller toko online sama seperti tadi. Lalu untuk datanya sendiri sini ada S1-nya, sini ada toko abadi elektronik, 2-nya toko berkah, fashion, toko cahaya dan elektronik. Ada seller ID, seller name, kategori dan sellers. Atau ordersnya di sini ya ada tanggalnya, ada S1 tadi, ada juga jumlahnya, ada juga harganya, ada juga statusnya, ada complete dan cancel. Lalu kita buat create data frame tadi sama seperti yang di awal. Untuk langkah keduanya ini query-nya, jangan menampilkan seller name, kategori, total revenue, total item terjual, dan seller ranking. Untuk seller name-nya toko abadi elektronik, total revenue-nya ada 2.300.000 dan juga total itemnya ada 5, seller rankingnya nomor 1. Lalu untuk cahaya elektronik dari 750.000, total item terjual 5, untuk ranking kedua. Toko berkah fashion itu 300.000, total item terjual 3, seller rankingnya 3. Nah, mungkin ini saja UAS yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.